Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Bang Holi di channel Penikmat Kata. Nah teman-teman, kali ini saya bakal membahas bagaimana kita harus merasakan kebahagiaan saat ini. Yang notabene ya, saya mengajak kita semua untuk kembali ke saat ini. Yakni sepenuhnya itu kita harus berada pada momen dimana kita ada sekarang. Ya, di dalam saat ini kita akan menemukan kebahagiaan, kebenaran, cinta, kedamaian, Tuhan, dan kebebasan. Di saat ini kita akan menemukan semua tujuan hidup kita. Ketika orang meninggalkan saat ini, maka ia masuk kembali ke dalam lingkaran penderitaan, kecemasan, dan ketakutan dalam hidupnya. Nah, jika kita berpikir secara jernih nih teman-teman, kita akan sadar bahwa yang ada hanyalah saat ini. Tidak ada yang namanya masa lalu dan tidak ada masa depan. Masa lalu itu hanya merupakan kenangan. Masa depan itu hanya merupakan harapan. Keduanya tidak nyata. Masa lalu memberikan identitas pada diri kita, sedangkan masa depan memberikan janji tentang hidup yang lebih baik. Namun, jika kita pikirkan dengan baik, secara jernih dan mendalam, keduanya tidak ada. Keduanya itu hanya ilusi. Nah, banyak orang mengira bahwa waktu adalah uang. Mereka juga mengira bahwa waktu adalah hal yang amat berharga. Namun teman-teman, sejatinya waktu adalah ilusi. Ia tidak memiliki nilai pada dirinya sendiri. Yang justru amat berharga itu, menurut saya adalah saat ini. Ya, saat ini adalah yang suatu keadaan yang lepas dari waktu. Ketika kita memikirkan waktu, berarti juga memikirkan masa lalu dan masa depan. Kita akan kehilangan saat ini. Kita akan kehilangan sesuatu yang amat sangat berharga buat kita saat ini. Banyak orang yang mengira bahwa sukses itu ada di masa depan. Jika kita belajar bekerja keras saat ini, maka kita akan sukses di masa depan. Kita akan bahagia di masa depan. Nah, ini adalah pikiran yang salah. Ini hanya menciptakan kecemasan dan penderitaan hidup, teman-teman.
Kenapa? Cinta itu bukanlah perasaan, melainkan cara hidup saat ini. Ya, ia selalu ada. Tinggal kita saja yang mencoba meraihnya. Cinta dan kebahagiaan tidak pernah bisa hilang. Tidak ada yang bisa mengambilnya, karena ia ada di dalam hati setiap manusia. Karena ketika orang hidup saat ini, maka otomatis cinta dan kebahagiaan itu akan muncul dalam diri mereka dengan secara sendirinya. Kesadaran itu akan saat ini juga menghasilkan cinta dan kejernihan pikiran dalam hidup. Nah, penderitaan, kecemasan, dan ketakutan itu akan muncul ketika orang meninggalkan saat ini. Ketika orang mengira bahwa masa lalu dan masa depan adalah nyata, maka ia akan terjebak di dalam penderitaan. Pikirannya sibuk, ia akan menganalisis, memisahkan, dan menilai. Ia menciptakan penderitaan di sini. Nah, pikiran itu juga menciptakan penilaian lalu melahirkan keluhan dan pujian. Keduanya sama saja, karena keduanya tidak berakar pada saat ini. Keduanya lahir dari penolakan pada saat ini. Ketika keadaan menjadi sulit, ada 3 hal. Entah ubah situasinya, terima atau tinggalkan. Mengeluh adalah tindakan sia-sia. Kita harus belajar untuk tetap hidup tanpa pikiran. Dalam artian kita harus belajar untuk hidup tanpa pikiran. Kita harus belajar untuk menunda semua analisis dan penilaian kita. Pikiran, analisis, dan penilaian itu hanya digunakan seperlunya saja untuk keperluan praktis, misalnya memasak, bekerja, dan sebagainya. Nah, ketika pikiran ditunda, yang muncul adalah kesadaran. Kesadaran adalah saat ini, yakni sumber dari segala kedamaian dan kebahagiaan manusia. Masa lalu dan masa depan hanyalah alat yang bersifat sementara. Kita perlu masa lalu supaya kita bisa belajar dari apa yang telah terjadi. Kita juga perlu masa depan supaya kita bisa membuat rencana kerja dan rencana hidup yang tepat. Namun teman-teman, keduanya itu perlu ditinggalkan ketika kita tidak lagi memerlukannya. Kita bisa meninggalkannya dengan memasuki kesadaran kita, yakni saat ini. Ya, sejatinya kita adalah manusia. Kita bukanlah makhluk pekerja atau makhluk berpikir. Bekerja dan berpikir hanya merupakan bagian dari diri kita. Kesadaran kita sebagai manusia lebih luas dan lebih besar daripada pekerjaan dan pikiran kita. Banyak orang yang hidup hanya untuk bekerja dan berpikir. Mereka bekerja terlalu banyak, mereka berpikir terlalu banyak. Kesadaran mereka tidak tersentuh. Mereka pun lalu hidup dalam penderitaan. Nah, kita juga senang sekali dengan definisi. Kita ingin memberi nama pada segala sesuatu. Memberi nama, ya, menurut saya juga berarti mengurung sesuatu itu. Memberi nama berarti juga membangun penjara, yang dimana artinya di dalam definisi itu kita juga memberi penilaian. Kita berpikir bahwa orang itu baik, orang itu jahat. Hidup kita pun dipenuhi dengan definisi dan penilaian. Ya, kita tidak akan pernah bahagia dengan cara hidup semacam ini. Kita perlu belajar untuk menunda semua definisi dan penilaian. Kita perlu belajar untuk membiarkan apa adanya, tanpa definisi dan penilaian. Kita tidak perlu takut. Sebaliknya, tanpa definisi dan penilaian, hidup kita akan damai dan bahagia. Bukankah ini yang diinginkan oleh semua orang? Lalu bagaimana jika ada orang yang sibuk menilai hidup kita? Bagaimana jika ada orang yang mendefinisikan kita melalui dengan pola pikir mereka dan pikiran mereka? Kita tidak perlu takut, teman-teman. Kita bisa menanggapi jika diperlukan. Jika tidak, ya sudah, kita bisa membiarkan saja. Orang yang menilai kita membangun penjara dan dalam pikiran mereka. Ya, karena apa? Mereka membatasi pikiran mereka sendiri. Mereka tidak akan bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang mereka itu juga akan kehilangan saat ini. Mereka juga kehilangan kesadaran dirinya. Nah, dalam hubungannya dengan orang lain, kita juga perlu sadar akan saat ini. Nah, dengan hal ini kita bisa hadir sepenuhnya untuk orang lain. Kita bisa memberikan diri kita seutuhnya untuk membantu dia. Ketika kita kehilangan saat ini, hubungan kita dengan orang lain pun dipenuhi dengan ingatan akan masa lalu serta kecemasan akan masa datang atau masa depan. Nah, ini bisa merusak hubungan kita dengan orang itu. Banyak orang sibuk mencari kebahagiaan di luar dirinya.
Mereka berpikir tentang uang, harta, dan nama baik bisa memberikan kebahagiaan. Namun, pikiran itu salah. Ia hanya menghasilkan penderitaan. Ya sejatinya, setiap orang sudah penuh dan bahagia di dalam dirinya. Yang ia perlukan hanyalah kesadaran akan saat ini. Saat ini akan menghasilkan kesadaran. Orang yang hidup melulu dengan pikirannya akan kehilangan kesadarannya. Ia akan hidup dalam kecemasan, ketakutan, dan penderitaan. Dan kita bukanlah pikiran kita. Kita bukanlah kecemasan dan ketakutan yang dihasilkan pikiran kita. Pikiran kita sementara, lalu akan segera berlalu. Karena kita adalah kesadaran kita, itu lebih besar dan lebih agung dari pikiran yang kita punya. Kesadaran kita memberikan kedamaian. Ia memberikan cinta. Ia tidak menilai dan mendefinisikan. Ia membiarkan segalanya ada dengan ketulusan hati. Orang yang bisa menunda semua pikirannya akan mencapai pencerahan batin. Orang yang bisa menunda semua pikirannya akan mencapai pencerahan batin, teman-teman. Nah, pencerahan batin ini berarti orang sudah paham
Orang yang mencari kebahagiaan justru tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Karena apa? Kebahagiaan itu hanya muncul jika orang hidup dengan kesadaran akan saat ini. Kesadaran ini sudah ada di dalam diri manusia. Ia tidak akan pernah bisa hancur atau diambil oleh orang lain. Dunia adalah cerminan dari kesadaran. Sejatinya, tidak ada perbedaan antara kesadaran dan dunia. Keduanya itu adalah satu dan sama. Pikiran dan bahasa yang memisahkan keduanya. Namun, banyak orang lupa dengan kesadaran. Mereka sibuk dengan pikirannya. Mereka sibuk menganalisis, menebak, merencanakan, dan mengkhawatirkan segalanya. Ketika pikiran ditunda dan diberhentikan, kesadaran muncul, yakni kesadaran saat ini. Jika kesadaran dicapai, maka dunia tidak lagi memiliki masalah dan penderitaan. Nah, teman-teman, lalu pertanyaannya, apakah pikiran harus dibuang? Apakah kita harus berhenti berpikir? Berhenti berpikir tidaklah mungkin dilakukan, teman-teman. Jadi, berpikir adalah bagian dari kodrat manusia. Namun, pikiran tidak boleh menguasai manusia. Manusia adalah kesadarannya. Ini lebih luas dari pikiran. Pikiran digunakan sepenuhnya saja atau seperlunya saja untuk memenuhi kebutuhan praktis. Selebihnya, orang perlu belajar untuk hidup dengan kesadaran akan saat ini. Ia lalu akan menemukan kebebasan yang sejati. Sekarang ini, kita sebagai manusia harus mengubah cara hidup kita. Kita harus melakukan revolusi hidup. Kita harus belajar untuk menjaga jarak dari pikiran kita. Bukan hanya menjaga jarak ketika virus datang mencari kita, ya. Kita lalu harus belajar untuk hidup dengan kesadaran akan saat ini di dalam diri kita. Hanya dengan ini, kita bisa hidup dalam hubungan yang damai dengan segala hal yang ada. Alternatifnya adalah kehancuran. Sekian dulu dari saya, Bang Oli. Semoga apa yang saya bahas saat ini, semoga apa yang saya bahas di video kali ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Buat teman-teman, saya minta supportnya dari teman-teman untuk channel ini, ya. Terus support channel ini biar channel ini tetap berkembang untuk membagikan cerita-cerita motivasi dan inspirasi, ataupun membagikan yang bisa membuat teman-teman semua kembali menggugah semangat teman-teman untuk menjalani hidup ini dengan kesadaran saat ini. Oke, baik teman-teman, ya kesimpulan dari apa yang saya bahas kali ini yaitu bukan berapa lama kita hidup di dunia ini, tetapi seberapa banyak perbuatan yang kita lakukan itu bisa bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Dan juga kita menyadari kehadiran akan diri kita sendiri. Dan jangan pernah berpikir untuk menyerah, karena tidak pernah ada kata terlambat buat kita yang masih punya harapan, teman-teman. Sekian dulu dari saya, terima kasih.